ajang Under 20, para pemain Maroko di Afrika cukup bagus prestasinya karena mampu menjadi juara Under 20 di Afrika pada tahun 2019 sebelum lolos ke Olimpiade tahun ini. Rapid lagi, Benedikus Nanda, dari Lasaluhu, masih satu kepada Benedikus Nanda. Rapid lagi, perbuatan dia kepada Debbie Michel. Dan dari Lasaluhu, dalam tempo lambat kedua kesebelasan. Ada tadi, Debbie Michel jauh ke belakang pada mana Habilas Hussein. Berbahaya tadi, hampir saja ditolong oleh Adwari. Akan masuknya, bagus sekali masuknya tadi kontrol bola Samsul Alam namun dipotong oleh Kasmi. Ayo, pada ke dalam buat Maroko. Asin Puasalamoni tadi. Asmari Anas masuknya kepada nomor punggung 15 yaitu Asmaul Reda. Reda selalu cantik sekali. David Lali, lalu lama dia mempermainkan bola, masuk ke terobosan masuk pada Bayu Petra. Sudah menentukan lapangan pertandingan sehingga jadi tendangan penjuru adalah Benasur Mabruni. Tendangan sudut pertama untuk tim Indonesia. Posisi yang harus bisa dimanfaatkan meskipun dari sisi postur sebenarnya pemain-pemain dari Maroko memang lebih tinggi. Jadi peluang seperti ini harus dimanfaatkan dengan baik dalam bagaimana pemain belakang juga yang mengambil. Langsung kotak penalti maksudnya. Mudah saja buat para pemain Maroko untuk menghalau serangan dari Indonesia. Diego Michel jauh ke belakang pada penjaga gawang Kurnia Mega Hermansyah. Mega langsung ke tengah. Tidak ada satupun pemain Indonesia yang menyambut umpan dari Kurnia Mega Hermansyah. Kurnia Mega Hermansyah yang namanya gabungan dari 3 penjaga gawang, Kurnia Sandi, Mega namanya kiri dan juga Hermansyah mantan penjaga gawang nasional dulu. Nomor punggung 10 tadi. Dari Fadil, Kasmi Ayu, Hafiz, Kasmi Ayu, umpan terbang masuk kepada Adwadi, jadi salah pengertian dari sehingga juga untuk penjaga gawang Kurnia Mega Hermansyah. Yaitu Nandar bermain sebagai gelandang bertahan dia. Sudah buat nomor punggung 20 tadi Sedat Hamzah. Serangan para pemain Maroko, Sindi Muhammad, Sedat Hamzah tadi, Al-Qadi Adnan, punggung 15 tempat terobosan bagus sekali, masih lebih cepat kepada penjaga gawang atau lebih dekat dengan penjaga gawang Kurnia Mega Hermansyah, penjaga gawang asal Arema Indonesia. Ya, penjaga nomor 1 bahkan sudah di timnas senior. Bagaimana kita lihat namanya hampir tidak tergantikan posisinya di timnas U23, timnas senior pun salah satu pilihan utama. Kehadiran Kurnia Mega sebagai penjaga gawang cukup menyegarkan untuk gawang Indonesia ini karena Indonesia telah lama kehilangan penjaga gawang tinggi seperti Roni Paslan, Sudano, Purwono, Agus Waloyo, Hermansyah, atau juga Dunila Tuperisa, Leonard Tobing, dan kini muncul Kurnia Mega Hermansyah setelah masa Marcus Morrison atau juga sehari Bulton dulu. Betul. Ada juga yang terkait juga. Dan tahun beruntung adalah kemudian Kurnia Mega berada di bawah Polres Sadar ini berpartita secara langsung bersama dengan Arema Indonesia. Ini saya pikir Hendro adalah salah satu periode emas terbaik tentu sebelum Marcus Morrison. Dan Hendro Ketiga juga merupakan penjaga gawang yang berpostur tidak terlalu tinggi untuk penjaga gawang ya. Betul seperti juga Ponirin Mega atau Iki dan Biasa dulu. Tapi kemudian positioning namanya juga mungkin ada kemudian muncul Marcus Morrison. Bisa kembali oleh Bayu Petra.
kita mendapatkan bola, ada kebingungan apakah bola kemudian langsung diberikan ke depan dengan bola-bola panjang atau memainkan dengan satu dua sentuhan. Kita memang belum melihat bagaimana serangan Indonesia teratur, terorganisir. Kita juga belum melihat bagaimana etos yang ditunjukkan oleh para pemain. Justru Maroko sangat nyaman dengan bermain mereka. Memang belum ada yang berbahaya dari serangan Maroko di luar tadi tendangan spekulasi dari di menit-menit atau 11 menit babak pertama. Selebihnya Maroko lebih menguasai tapi sensori. Jadi pilihan pertama dipastikan untuk 30 kali dia tampil. Dia lagi memaksa. Lihat biasanya ada gol kick dia untuk menunjuk kader betis. Ada Aldair, Hasbun Alam. Dan juga dari sekarang tidak. Jauh banget dari Said Muhammad menggunakan dari Maroko Said Muhammad. Tahun 2012 kita semua juga Olimpiade, namun saya tidak berlangsung kemudian mampu bersaing dengan kita tahun 2012. Nah, saat itu dikalahkan dengan 1-0, sering melawan juga 2-2 dan juga sering melawan Kamboja 0-0. Ya, tapi ketika itu mereka memang diperkuat oleh pemain-pemain dari Ambrosius Mitri yang memang tersebar, terutama pemain-pemain mereka tersebar bermain di Eropa. Ada yang kemudian bermain di Sporting, kemudian ada juga di Galatasaray, kemudian ada juga di Brescia, bahkan ada Espanyol B, kemudian ada juga di Atletico Madrid B. Ini yang memang menjadi kelebihan dari Maroko, bagaimana kemudian diaspora dari warga negara mereka dan kemudian bisa kembali ke Maroko memperkuat timnas Maroko. Ini tentu menjadi sebuah keuntungan tersendiri. Tapi di luar itu Maroko juga mulai membangun bagaimana struktur sepak bola. Mereka punya sejenis sekolah sepak bola yang mengelola tim dari usia 12 tahun sampai 18 tahun yang tidak hanya memberikan pelajaran pada sisi skill teknik tapi juga pendidikan. Dan sisi ini yang saya pikir juga perlu dikembangkan oleh Indonesia. Dalam tekanan dari satu alam soalnya hampir merupakan umpan yang bagus namun sayang umpannya hanya jatuh di belakang gawang dari Hancur Bakhrudin. Agak aneh juga bagaimana kemudian positioning dari Samsul Alam. Dia bukan pengumpan sebenarnya, karena dari sisi postur dia sangat lebih cocok ketika kemudian dia sebagai target man dibanding kemudian dia memberikan umpan pada Aldair yang jelas-jelas posturnya berada di bawah pemain belakang dari Maroko. Ayu Laut dari Adnan dari Adnan kembali oleh Ibu untuk menang Aldair sangat tinggi masih Aldair tidak ada rekan yang membantu Andrea Lestaluhu. Wah, lebih dulu berada dalam posisi offside Andrea Lestaluhu. Masih 0-0 pemirsa. 27 menit sudah pertandingan antara Indonesia melawan Maroko. Indonesia grup B Spanish Political Team. Berbahaya. Kembali dari Maroko tadi lewat kasihnya Ayu. Alvin Ismail keluar salah dari harus di depan maksudnya. Jafar, Mas Bayu Jafar masih menghadapi para pemain Maroko. Nomor punggung 10 dari Maroko tadi Abdulwadi Abdul Kabir dan turun juga ke bawah tadi Haji Weda. Kartu Wali Muhammad Al-Quran Adnan, namun umpan yang mudah saja dibaca oleh dari Kusnanda tadi. Dan kemudian 15 Najmul Reda Sang Bela Bica pelatih dari Maroko tadi.
salah satu pelatih dan juga dia ketika menjadi pemain juga menjadi generasi emas dari timnas Maroko juga pada tahun 70 80-an. Dan beberapa waktu lalu dia sukses membawa tim Maroko Under 19 jadi runner-up di Milan Mediterania saat kalahkan Turki. Masih ada persaingan dan berbagai dari saja alam. Masyur Badrudin kami dia kepada Syudi Muhammad Syarif Hamzah langsung nomor 16 Kasbi Ayub langsung ke depan Robi Aknas maksudnya cepat dari Ayub namun sayang masih ditutup oleh Abdul Hussein. Iya, kredit poin pada Mahathir Tusir. Berapa kali dia melakukan penyelamatan penting, berapa kali dia berhasil memotong umpan. Namun yang tidak sempurna tadi dilakukan oleh pemain Maroko. Pada tendangan buat Indonesia. Mustu Al-Wadi Abdul Qadir berlandang dari Maroko. Dan 11%. Pemain belakang yang bertubuh tidak terlalu tinggi, namun mampu membawa arah permainan dari para pemain Maroko cukup bagus. Anak tadi bersama dilakukan oleh pemain Indonesia untuk Reda Al-Kuwati Adnan, masih Al-Kuwati Adnan Reda pada Walid Kapti Walid nomor punggung 10 Al-Kuwati Abdul Qadir maksudnya sebuah pelanggaran dilakukan para pemain Maroko yaitu Al-Kuwati Adnan. Bagaimana melihat permainan Maroko di sampai menit 30 ini? Iya, kalau kita lihat Maroko memang sebatas menguasai permainan, mereka menikmati permainan, tapi mereka tidak punya killing pass yang mematikan atau bagaimana mereka bisa memiliki serangan yang mematikan, karena mereka hanya berputar-putar. Praktis sebenarnya tidak ada semua tendangan yang berbahaya yang benar-benar mengancam gawang dari Indonesia sampai menit ke-30 sekarang. Karena memang karena terlalu letih perjalanan dari Greece 15 September lalu habis melakukan pertandingan final melawan Kongo yang mereka melakukan penerbangan selama 48 jam dan itu merupakan perjalanan yang sangat menyakitkan. Ada faktor stamina yang memang kita lihat juga bagaimana mereka tidak terlalu memforsir, mereka lebih menang. Pemain tidak sempurna kepada Bali Putra tadi mudah buat Kasbi Ayub bek kiri dari Maroko untuk membayang-bayangi Bayu Gata tadi. Kasbi Ayub pemain dari Wydad Casablanca langkah Darmawan mantan bintang Persija di atas 80 dan 90-an pemain yang berposisi sebagai winger dulu pelatihan saat pemain berposisi sebagai winger. Sadek Hamzah ke belakang dia kepada Benazir Badrudin langsung ke tengah kepada Abdul Adnan, namun bola diberikan kepada Alvin Ismail Suasalamoni. Kasbi Ayub halaman ke dalam ialah Alvin Suasalamoni pemain dari Slovise. Kasbi Ayub masih kepada Al-Duwadi Abdul Qadir, namun bola diberikan kepada offside maksudnya ada yang mata tidur apa namanya ada lebih dekat kepada Amir Kimo tempat yang dekat kepada Wabli Adnan tadi itu berbahaya. Sambil bicara tadi pelatih dari Maroko biasa-biasa saja bukan permainan dari Maroko. Ya, kita sudah melihat sebenarnya dari sekarang kecuali mereka menguasai pertandingan, tapi tidak terlalu berbahaya, tidak terlalu memberikan ancaman serius pada pertahanan. Tapi
mungkin justru tendangan sudut ini agak berbahaya karena kemudian dari sisi postur pemain Maroko lebih tinggi dibandingkan para pemain Indonesia. Oh sudah terjadi dulu berbahaya. Masih dimenangkan oleh pemain Indonesia. Datang lagi serangan. Jadi Kusnanda depan dia. Ada ini. Ada Bayu Gatra. Bayu Gatra. Bayu Gatra. Ya, mulai ada kemenangan. Bagaimana David Lali berusaha memberikan umpan yang cukup berbahaya tadi. Tapi kita lihat juga ada cukup akuratan untuk memberikan umpan dari Ramdhani Lestari. Sidi Ayub, Sidi Muhammad, pada Agwadi Adnan, main depan yang berpostur cukup tinggi besar. Ada Heskusen tadi, ada Kusnandar, ada Heskusen tadi. Diego Michel yang mengisi posisi dari Andre Ibo, langsung ke depan, masuk kepada Adai Makapinu, bersama pemakai Adai. Salah satu pahlawan Brazil yang dapat namun sayangnya ada di posisi belakang. Pemain Indonesia untuk memotong umpan yang dirasakan tadi oleh Al-Ghazali kepada Al-Ghazali. Nah, inilah Al-Khafi Walid, gelandang dari Maroko. Al-Khafi Walid main dari klub Olimpik, sudah buat video lawan punya Mega Hermansyah tadi. Andre Ibo tenang saja dia, siapa yang diberikan David lagi. Bayu Gatra sudah dibaca oleh Al-Khafi Walid. Walid tadi naik kali dari belakang dari Alvin Suasana ini sehingga diberikan kartu kuning oleh wasit. Iya, saat wasit yang menunjukkan ini. Kalau kita lihat Alvin berapa kali mengoverlap. Posisi Alvin sering menjadi sasaran untuk dari pemain-pemain Maroko melakukan serangan dan Alvin sering terlambat untuk kemudian turun dan membantu pertahanan. Dan kita lihat ini adalah kemudian sebenarnya cukup teroboh dalam posisi masih ada Andre Ibo, tapi kemudian Alvin memutuskan melakukan sliding atau tackle dari belakang. Ini memang cukup berbahaya sebenarnya. Keputusan yang sangat tepat dari wasit tadi karena ajar pemain dari belakang dari Alvin belakang hampir saja bola tadi menuju kepada Al-Ghazali Abdul Kabir, namun untungnya bola diberikan kepada penjaga gawang Burkina Mega Hermansyah mampu mengejar Alain Makatindo. Alain Makatindo pemain asal Persisam Samarinda. Bukan sebuah pelanggaran tadi. Al-Hamuj Ajmui Reda langgar oleh Diego Michel. Sidi Muhammad belakang kepada Sadik Hamzah, kiri kepada Kaspi Ayub. Mudah saja buat Andre Lestari, namun umpannya kurang cerah tadi. Walid masuknya kepada Agwadi Adnan, namun lagi-lagi kerjasama di antara para pemain Maroko tidak sempurna dan juga bagaimana koordinasi yang sejauh ini masih cukup bagus, terutama penampilan yang luar biasa yang ditunjukkan oleh Manahati. Tapi memang lini tengah kita belum terlalu maksimal ketika mereka membantu serangan atau kemudian juga melakukan coverage dari sisi pertahanan. pada kerjasama yang tidak baik ini kita memang hanya berkumpul 2 hari. Ya, di luar persoalan berkumpul yang hanya 2 atau 3 hari, tapi pemain yang biasanya bukan pemain reguler yang diturunkan. Biasanya adalah Andi Firmansyah, kemudian Rashid Basri, atau kemudian Kofianus Maniani. Kalau bicara strategi serangan balik, kemudian Andi, kemudian Okto, atau ketika berbicara kedalaman dan kemampuan mengatur itu, Rashid Basri adalah salah satu pilihan. Bukan mengabaikan seorang David Luiz, tapi memang Rashid lebih punya kemampuan dan lebih punya kematangan.
Al-Wadi Abdul Qadir. Kasih Ayu. Langsung depan. Berbahaya. Al-Wadi Abdul Qadir. Al-Wadi Adnan. Lebar ke kiri dia. Sedikit lagi. Yang ambil asisten dari standar. Langsung ke depan, kamu silakan. Aku balik dari kesempatan yang coba depannya. Semua ya reda. Kalau kali itu standar, aku balik belakang, sendiri yang bilang, aku balik belakang. Bersama yang tidak sampai dengan maka timur negara serangan Indonesia. Balik serangan balik dari Parlemen Maroko. Serangan balik ke sana. Dia megang Hermansyah. Dimana kita tahu pemirsa bahwa umpan terbosan kepada Al-Wadi Adnan, namun diselesaikan melalui tendangan Al-Wadi Abdul Qadir hanya melayang dengan tujuh buat Maroko. Langsung penjatuh pertahanan Indonesia berbahaya. Situasi yang berbahaya, situasi yang menantang pertahanan Indonesia. Intensitas mulai meninggi. Maroko mulai memberikan progresor, terutama lewat servis tendangan sudut. Saya pikir ini harus mulai berupaya. Indonesia harus tetap fokus dan kemudian konsentrasi dalam pertandingan seperti ini. Al-Wadi Abdul Qadir, belakang dia, Ramus, Kadek, Hamzah, Al-Qadir Walid. Tidak ada satu pun yang menyambut atau mendatangi Ramadhan Talubu. Ya, agak kebingungan dengan Saul. Dia terlihat dia dengan kepala. Dia seperti tidak jelas apakah harus segera mengumpan atau tetap bola bola. Tapi ini sebuah resiko karena masih di daerah pertahanan dari Indonesia. Dua tadi oleh Makatibu. Jauh ke belakang. Oleh Siti Muhammad. Syarif Hamzah. Tengah dia kepada Al-Qadir Walid. Kiri daripada kasnya Ayu. Akhir kuasa ini. Akhir. Tidak ada sebuah hanya yang datang untuk meminta bola, meminta ruang. Ada yang terlebih dahulu dilanggar tadi oleh kasnya Ayu. Akhir Ismail kuasa Amoni pada saat masuk dari saat tadi wasit memimpin pertandingan ini. Lapangan pelanggaran ini dari air pelanggaran Altu itu Wasalamoni. Meskipun mereka tidak kenal. Tempo hanya berjalan seperti saja. Maroko tidak seagresif yang dibayangkan terutama oleh kubu Indonesia. Bagaimana kemudian Maroko dengan karakter sebagai tim dari Afrika mengalami kecepatan fisik, kita belum melihat itu. Kita hanya melihat Maroko berhasil menguasai pertandingan, tapi mereka tidak berbahaya dari sisi eksekusi. Dua lihat, nah, saya mulai mana hati asisten masih akan mencuri bola dari Ahmad. Andribo, kita rekan-rekan untuk bermain tengah, langsung ke kiri dia. Oh, sebuah pelanggaran. Angkat kaki terlalu tinggi tadi. Ke sini, dari wasit. Ada Anthony
Reda, sayap kanan Maroko. Jelas sebuah pelanggaran dengan mengangkat kaki terlalu tinggi dari Andri Reda. Andri itu tidak akan diberikan. Alvin, bola Sanui. Andri akhirnya dapat lari, namun kontrol yang kurang cermat dari David Lali sehingga bola menuju keluar lapangan pertandingan. David Lali kita seperti dari Sidoni. Betul. Posisinya juga mungkin adalah beda jauh, tapi kita lihat dari sisi ketenangan dan dia sudah cukup bisa mulai mengontrol lini tengah bersama dengan Denny. Tapi kemudian memang alur distribusi bola tidak terlalu maksimal. Bagaimana David Lali lebih sebagai leader, lebih sebagai pemotong alur, tapi kemudian dia belum bisa sebagai pembagi. Agus sekarang itu bola Solomon memotong depan, kayak mau memanfaatkan Wali Abu Dhabi tadi angkat kembali menentu atau menutup kaki dari Andri itu bola dari shooting dari Abdul Kadir Wali dari luar kotak penalti yang sangat jauh. Sebuah usaha yang cukup bagus. Namun tempo permainan yang berjalan lambat-lambat saja hingga Andri itu masuk kotak penalti berbahaya. Yang luar tiga ke bawah. Kemudian mereka lagi dari punya Mega Permansa. Kalau dari langsung ke depan masuk kepada Ale Makatundu. Ale Makatundu. Sekarang berbuka masuk ke penalti berbahaya. Kaburi dari sundulan dari Bayu Gatra karena menjadi sangat pelan. Kita lihat bagaimana pemirsa. Sebetulnya usaha yang sangat baik dari Alen Makatindu, namun sayang sundulan dari Bayu Gatra mudah dan pelan saja sehingga bukan pekerjaan yang berat buat penjaga gawang dinasti oleh Kaburi dan pemirsa. Pertandingan babak pertama Indonesia Maroko di grup B. Dilakukan kena dua pemain terjatuh yaitu nomor punggung 20 Musadek Hamzah dan juga Samsir Ala bagus di tingkat Olimpiade. Maroko lolos ke Olimpiade 2012 di London dan Maroko juga pernah maju ke babak kedua di Olimpiade saat di Olimpiade Munchen tahun 72 dan saat itu mengalahkan Malaysia wakil Asia dengan 6-0, dua prestasi yang cukup bagus buat Malaysia. Kedua di Adnan Al-Asbahi, Nas, Sadek Hamzah, Al-Asbahi Anas, kiri dia Al-Mahdi, si Al-Mahdi, siapa yang diberikan? Maksudnya kepada Al-Wadi Abdul Kadir, namun bola dipotong tadi dan terjadi sebuah pelanggaran. Alvin Wasalamoni. Pergantian pemain nampaknya nomor punggung 8 menggantikan Aldair Makatindu, striker Indonesia. Substitution for Indonesia Bandi Eko Utomo. Ya, Fadieko Utomo adalah pemain yang berbuat Persela Lamongan. 25 kali dia tampil bersama Persela dan sudah mencetak 5 gol. Saya kira menjadi salah satu pemain yang cukup produktif, terutama untuk kalau kita bicara ukuran pemain depan yang dimiliki oleh timnas U23.
Di luar itu juga ada nama seorang Agung Supriyanto sebenarnya yang mencetak 6 gol di Indonesian Premier League. Bagus sekali potong dari sliding dari Alvin Ismail Tua Salamoni dari Kusnanda. Siapa yang diberikan? Langsung ke depan masuk kepada Ramdhani Lestaluhu. Kurang cermat kontrol dari Ramdhani. Said Muhammad kepada Sidi Muhammad. Balik dari Al-Kathir Walid, masih Al-Kathir Walid. Siapa yang akan diberikan? Masih Al-Kathir Walid. Hanya berputar-putar dia dibayangi oleh David Lali. Sebuah pelanggaran tackle keras yang dilakukan oleh Diego Michels terhadap Al-Kathir Walid, membuat wasit Khalil Saad langsung menyatakan sebuah pelanggaran yang Diego Michels, pemain yang saat ini memperkuat Sriwijaya FC Palembang. Tentu saja sudah tidak asing dengan stadion ini. Tackle yang sangat keras, jelas sebuah pelanggaran dan harga yang pantas untuk kartu kuning ini, Bung. Ya, kartu kuning kedua untuk timnas Indonesia tentu saja. Tapi ini adalah keputusan yang terlalu beresiko yang dilakukan oleh seorang Diego Michels. Tidak berbahaya, tapi kemudian Diego Michels melakukan tackle yang sangat keras tadi. Itu yang berbahaya. Langsung kontak tidak penalti, namun masuk kepada Hajmu Irweda. Sebuah pelanggaran dorongan dilakukan oleh Hajmu Irweda. Bila Hajmu Irweda sayap kanan Maroko yang ikut memperkuat Maroko di turnamen Francophone di Nice 15 September lalu. Jelas sebuah pelanggaran tadi. Pelanggaran Indonesia 7, Maroko 10. Walaupun berjalan lambat, namun pelanggaran cukup banyak, Bu. Ya, ini memang kalau kita lihat Maroko mulai bermain keras dan pemain Indonesia juga mulai memanfaatkan kelemahan postur mereka. Ketika ada duel sedikit saja, mereka kemudian menjatuhkan diri dan ini sebuah Al-Kathir Walid langsung ke depan pada Hajmu Irweda. Berbahaya, langsung ke gawang. Berbahaya pemirsa. Untung saja tidak ada satupun pemain Maroko yang menyambut umpan dari Hajmu Irweda. Asbol dari David Lali. Sepintas memang seperti Real Sidok ya. Ya, tapi saya pikir menjadi salah satu keputusan yang cukup bagus bagaimana kemudian Coach Rahmat memilih memutuskan menurunkan David Lali karena secara posturnya cukup besar bisa berduel untuk kemudian memenangkan duel 1 lawan 1 dengan para pemain Maroko. Bagaimana kita pemirsa, umpan yang sangat cantik sebenarnya namun tidak mampu disundul tadi atau di heading tadi oleh Al-Wadi Adnan, striker Maroko. Sebuah umpan yang sangat cantik dari Hajmu Irweda. Inilah Al-Wadi Adnan. Al-Wadi Adnan bermain buat Wydad Fes di Maroko. Pemain kelahiran 28 Februari dan baru berusia 19 tahun, Bu. Masih sangat muda, punya masa depan. Di turnamen Alpopon sendiri, Maroko berada di grup C bersama dengan Kamerun, kemudian dengan Burkina Faso. Mereka pertandingan pertama dikalahkan Kamerun, tapi kemudian berhasil mengalahkan Burkina Faso dengan skor 2-0 dan kemudian membuat mereka lolos ke semifinal, mengalahkan Pantai Gading, bermain dengan Pantai Gading 1-1, kemudian menang penalti 9-8 dengan Pantai Gading dan di final kalah dari Kongo 1-2. Kemudian Mega Hermansyah jauh ke depan, tendangan gawang yang sangat bagus dihalau tadi oleh Musarik Hamzah. Al-Jawani Muhammad, Al-Kathir Walid, Sidi Muhammad, Sidi Muhammad. Siapa yang akan diberikan? Maksudnya umpan kepada Al-Kathir Walid, namun Al-Kathir Walid tidak mampu membaca apa yang dimaksud oleh Sidi Muhammad sehingga mudah tadi buat para pemain Indonesia. Diego Michels sudah keluar lapangan pertandingan. Umpan dari Diego Michels ada maksudnya kepada David Lali. Ada di dalam buat Maroko, Sidi Muhammad. Bagaimana teriakan para supporter Indonesia yang walaupun tidak terlalu banyak di Stadion Jakabaring Palembang, namun cukup membantu untuk memompa semangat para pemain Indonesia. Al-Kathir Walid. Maroko di Islamic Solidarity Games
merupakan runner-up tahun lalu saat dikalahkan Arab Saudi 1-0 di pertandingan di tahun 2005. Saat itu di penyisian grup Maroko mampu mengalahkan Pakistan 2-0, bermain imbang 0-0 dengan Malaysia, lalu menang 1-0 terhadap Mali, seri 1-1 di semifinal terhadap Iran dan menang adu penalti 4-3 dan kalah oleh dari Arab Saudi di final. Prestasi yang cukup bagus buat Maroko. Dan Maroko memang merupakan salah satu kekuatan utama di Afrika ya, Bung ya. Ya, kalau kita lihat dari sisi peringkat saja menunjukkan bagaimana mereka sekarang menjadi salah satu kekuatan baru. Mereka memang pernah begitu dominan. Mereka juga menjadi tim Afrika pertama yang lolos ke Piala Dunia. Dan ini Bu, kita lihat ada agak jahit apa yang dilakukan oleh pemain depan dari Maroko. Kita lihat kakinya, Bu. Nasyur Badrudin langsung ke depan jauh. Sebuah tendangan gawang cukup bagus dan harus dicontoh oleh penjaga gawang di Indonesia bagaimana melakukan tendangan gawang yang cukup jauh. Mana Hafiz Hussein langsung ke kanan. Ada Alvin. Ramdhani tadi. Al-Mahdi direbut tadi oleh Alvin. Tangan dia kepada Ramdhani, pendek dia, Pandi Eko Utomo, masih Pandi, tengah lagi kepada David Lali, masih David Lali, ada Bayu Gatra, langsung kotak penalti, berbahaya, bisa, sundulan dari Pandi Eko Utomo, mudah saja buat penjaga gawang Ben Nasur Badrudin yang memang berdiri dalam posisi yang sangat tepat. Bagaimana tadi kerjasama sangat apik, Bu? Iya, ini adalah peluang terbaik yang dimiliki oleh Indonesia. Bagaimana kerjasama David Lely, kemudian kita lihat umpan yang sangat bagus dari seorang Bayu Gatra dan Pandi Eko Utomo muncul dari belakang. Sayang memang tepat ke pelukan penjaga gawang dari Maroko, gagal peluang Indonesia. Tapi ini terlihat mulai bagaimana Indonesia mulai bisa membaca permainan. Indonesia mulai sedikit menikmati pertandingan dan ini tentu menjadi sebuah modal yang penting untuk kemudian Indonesia terus menekan pertahanan dari Maroko. Samsir Alam tadi kurang cepat, mudah buat penjaga gawang Ben Nasur Badrudin. Ada sedikit pergeseran posisi, Bu, ketika Samsir Alam di babak pertama lebih agak ke bawah di belakang Aldir. Sekarang Pandi Eko Utomo yang berada di belakang. Pelanggaran dilakukan Oksumoi Reda terhadap Diego Michel. Kredit tersendiri yang patut diberikan kepada Manang Hadi Rastusen, walaupun bertubuh tidak terlalu tinggi, hanya 167 cm, namun mampu berduel dengan para pemain depan Maroko yang berpostur tinggi besar, Bu. Ya, ini memang menjadi salah satu kelebihan yang harus diapresiasi dengan begitu bagus bagaimana penampilan dari pemain belakang kita. Begitu tenang mengantisipasi, begitu cerdas untuk membaca alur bola, dan bagaimana dia juga tidak terlalu tertekan dalam pertandingan kali ini. Pandi Eko Utomo ke belakang dia kepada Alvin, masih Alvin. Ramdhani Lestaluhu, lepas datangnya David Lali, masih David Lali, siapa akan diberikan? Diego Michel, ke kiri dia, ada Bayu Gatra, masih Bayu Gatra, kerjasama yang sangat bagus Diego Michel, langsung masuk kepada Bayu Gatra, namun mental tadi, masih Diego Michel, Samsir Alam, Diego Michel lagi, masih Diego Michel, langsung kotaknya lagi. Jadi 1-0 potensi bagaimana kita lihat umpan yang sangat cantik,
kombinasi antara Samsir Alam, Diego Misal, kemudian Diego Misal dengan begitu bagus mengirimkan umpan crossing, dan tentu adalah bagaimana kembali posisi Fandi Eko Tomo tidak diduga muncul dari belakang dan kemudian berhasil melakukan sundulan yang begitu bagus, begitu sempurna ke gawang dari Maroko. Indonesia memimpin, Indonesia sekarang leading dengan 1-0. Fandi Eko Tomo, anak atau putra dari anak legenda Persebaya Surabaya Yusuf Eko Dono. Ada di Desa Lubu, tambah semangat Indonesia setelah mencetak gol. Alvin Tua Salamoni, masih Alvin, masih Alvin, langsung kotak penalti maksudnya, namun mentali badan dari Sadat Hamzah, yang pemain tadi 17 Ati Allah Umar, menggantikan Hajunemi Reda. Ati Allah Umar, pemain baru Maroko, merupakan pencetak gol Maroko di final Francophone saat lawan Kongo 15 September lalu. Berbahaya, Al-Kadir Walid langsung serangan, langsung ke depan masuknya, namun saya membentuk dari pertahanan dari Indonesia. David Lali, masih David Lali. Ada Samsir Alam, namun lebih dekat kepada Said Muhammad. Pertandingan bola keluar lapangan pertandingan sehingga para ke dalam buat para pemain Indonesia bersiap-siap. Kita lihat Andik Firmansyah, pemain yang akan masuk, menantikan tentu saja. Oh, Samsir Alam, lagi-lagi Samsir Alam tidak bisa bermain penuh. Ya, pergantian yang saya pikir cukup normal ketika kemudian Samsir Alam ditarik keluar. Samsir memang memberikan kontribusi. Penampilannya di babak kedua jauh lebih bagus dibandingkan dengan babak pertama. David Lali, masih David Lali, masuk ke Said Muhammad. Pelanggaran tadi terhadap Al-Mahdi, bek kiri Maroko. Mundur 1-0 pemirsa lewat gol Fandi Eko Utomo tadi, pemain asal Persela Lamongan. Syahid Muhammad, main pendek kepada Al-Asbahi Anas, kapten ke-11. Ada Al-Mahdi, Al-Asbahi Anas, dikejar tadi oleh Andik Firmansyah. Al-Mahdi, oh, sebuah pelanggaran dilakukan oleh Fandi Eko Tomo terhadap Al-Mahdi. Berbahaya Al-Mahdi. Maroko mau serangan. Masuk. Pemirsa. Lalu jauh di sisi kiri gawang Indonesia dan bahkan dilakukan oleh Al-Duwani Abdul Kabir tadi dari luar kotak penalti. Lagi serangan yang dibangun anak-anak Maroko tidak membuahkan hasil, hanya tendangan gawang buat Indonesia. Iya, tapi bagaimana kita lihat Maroko mulai melakukan tendangan dari luar kotak penalti dan itu dilakukan oleh Al-Bardi, sesuatu yang tidak pernah dilakukan sepanjang babak pertama. Artinya mereka mulai mencoba skenario kedua. Mereka tidak lagi bermain-main, tapi mereka mulai melakukan pressure lewat tendangan dari luar kotak penalti. Dan ini saya pikir yang harus diwaspadai karena Maroko punya kemampuan, punya kualitas pemain yang punya tendangan cukup bagus. Mana Hatilas Hussein sudah kontrol tadi langsung ke depan. Bayu Gadra masuknya langsung kepada Andik Firmansyah, namun mentali kaki Sidi Muhammad. Ati Allah Umar, masih Ati Allah Umar. Umpan daripada Sidi Muhammad. Umpan pada Ati Allah Umar. Pelanggaran tadi dilakukan oleh Bayu Gadra, jelas sebuah pelanggaran. Sebuah tindakan yang tentu saja tidak terlihat pintar karena dilakukan di dekat kotak penalti. Dan ini sangat berbahaya, Bu. Terlalu beresiko apa yang dilakukan oleh Bayu Gatra. Posisinya sebenarnya belum terlalu berbahaya, tapi Bayu Gatra menarik tadi sehingga berbuah sebuah tendangan bebas. Hati-hati Indonesia. Dan seringkali Indonesia kebobolan lewat situasi seperti ini, Bu. Tentu saja kita masih ingat bagaimana gol Arab Saudi ke gawang Indonesia di Piala Asia 2007 di Senayan waktu lalu. Seperti ini kondisinya, mudah-mudahan tidak. Al-Asbahi Anas akan melakukan tendangan bebas. Dekat dengan gawang berbahaya ini. Lakukan sudah pendek datangnya. Shooting. Hai pemirsa. Oh, yang atas besar tadi Al-Kadir Walid. Tendangan yang sebetulnya cukup pelan, namun tentu saja dalam situasi seperti ini sangat berbahaya, Bu.
stadion-stadion di Indonesia. Buang saja tadi oleh mana Hatulas Hussein. Asbahi Anas tadi ke belakang dia pada Musyagad Hamzah. Pendek datangnya kepada Syahid Muhammad. Al-Kathir Walid. Ati Allah Umar, Sidi Muhammad. Al-Kathir Walid, masih Al-Kathir Walid, berbahaya. Al-Kathir Walid, langsung kotak penalti. Kita lihat bagaimana usaha yang dilakukan oleh Al-Duwani Abdul Qadir mentah di kaki pemain Indonesia. Ada dia selalu pendek datangnya dia kepada David Lali, umpan terobosan dari Bafita David Lali, namun berhasil dipotong oleh menjatuhkan pemain Maroko Al-Duwani Abdul Qadir. Tendangan gawang tentu saja kalau dijatuhkan di kotak penalti itu sangat berbahaya karena para pemain depan Maroko berpostur cukup tinggi. Tentu saja harus siap. Karena sudah kotak penalti tidak ke penjaga gawang Urgia Meja Hermansa. Pelanggaran tadi dilakukan oleh pemain Maroko Al-Jawani Muhammad. Tentu saja tidak boleh untuk penjaga gawang Al-Jawani Muhammad. Orangnya cukup sentral di tim Maroko di ISG ini. Bagaimana dia menghadang laju dari penjaga gawang Urgia Meja Hermansa, kiper muda yang tentu saja cukup mengagumkan karena sudah berhasil menjadi kiper nomor 1 di Indonesia. Berbahaya tadi untung saja Said Muhammad. Al-Asbai Anas menjatuhkan Daniel Saluhu. Al-Asbai Anas, kapten ke-11 dari Maroko. Tentu saja hadiah kartu kuning ini cukup pantas buat Al-Asbai Anas. Bagaimana Bung penampilan dari Daniel Saluhu? Ya, harus diakui bahwa Ramdhani menjadi salah satu pemain yang juga memiliki mobilitas, punya kecepatan juga. Meskipun di luar itu dia lebih banyak untuk kemudian membantu barisan pertahanan. Tapi pressure yang dilakukan oleh Ramdhani selalu cukup untuk kemudian memotong alur serangan dari para pemain Maroko. Al-Asbai Anas, kapten ke-11 yang berasal dari klub Maghrib Tetuan Maroko. Al-Kathir Walid, masih Al-Kathir Walid bersama dia dengan Al-Jawani Muhammad. Al-Jawani Muhammad lebar ke kanan, ada Sidi Muhammad datang dari Bayu Gatra. Syahid Muhammad tengah dia, masih ada Al-Kathir Walid. Al-Duwani akan ini bagus sekali mana tidak tadi walaupun berpostur pendek, namun daya baca dari pemain ini cukup bagus. Said Hamzah, terbaik Maroko tadi memotong umpan yang dilakukan oleh para pemain Indonesia kepada Pandi Eko Utomo, mencetak gol Indonesia sehingga memimpin hingga menit ke 69 ini 1-0 Indonesia. Daniel Saluhu sudah keluar lapangan pertandingan. Maroko merupakan kekuatan utama di Afrika dan sering menghasilkan pemain-pemain hebat seperti dulu tahun 80, tahun 90 dan 2000, yaitu kita dulu mengenal Mustafa Haji, lalu ada dulu di Naiber, dan sekarang ada Marwan Cameh Bung ya. Betul. Di luar itu juga memang ada beberapa pemain yang punya darah Maroko yang sekarang juga merumput di Eropa. Ada Maroko Fellaini juga adalah salah satunya, Bung, pemain yang sekarang bersama dengan Manchester United. Meskipun Fellaini kemudian memperkuat timnas Belgia, tapi dia adalah salah satu pemain yang dihasilkan dari diaspora antara Maroko kemudian dengan Belgia. Ada bahaya di perkasa, kita datangnya berhasil dari pemirsa. Umpan maksudnya umpan dribble yang sangat cepat dari Andi Kormaza dihentikan dengan slide yang sangat menunjukkan Indonesia itu Muhammad sehingga terjadi serangan dari pemain Indonesia. Tendangan sendiri buat Indonesia, tentu saja situasi yang berbahaya walaupun berpostur lebih pendek, namun tendangan sendiri selalu menghasilkan situasi yang tidak terduga dalam sebuah pertandingan sepak bola. Andi Kormaza langsung kotak penalti mudah datang sehingga penjaga gawang Nasrul Badrudin memotong umpan dilakukan oleh tadi Andi Kermansa. Al-Kathir Walid, masih Al-Kathir Walid dibayang oleh Diego Michels. Al-Kathir Walid sendiri dia berusaha melewati Deddy Kusnandar. Pergantian pemain
dari Maroko, nomor punggung 13, akan menggantikan setidaknya pemain depan karena untuk menambah serangan. Said Muhammad, berbahaya tadi dilakukan oleh Diego Michels. Tentu saja tidak pintar dilakukan oleh Diego Michels, membuat Indonesia bermain 10 orang di menit ke-72 ini. Tindakan yang tidak cerdas, tindakan yang tidak cerdas yang dilakukan Diego Michels membuat dia harus melakukan pertandingan. Iya, Bagaimana dia? Pemain Maroko sangat berbahaya, sangat tidak perlu apa yang dilakukan oleh Diego Michels. Ini jelas merugikan tim. Ini jelas sebuah kerugian. Bagaimana posisinya tidak terlalu berbahaya, tapi kemudian Diego bisa melakukan pelanggaran yang cukup berbahaya sekali tadi. Situasi yang berbahaya terjadi di gawang Indonesia tadi. David Lari masuk ke kepada Bayu Gatra. Sudi Muhammad, Al-Kathir Walid, masih Al-Kathir Walid pada Atiel Omar, masih Atiel Omar, berbahaya. David Lali, bagus sekali David Lali, ke belakang dia pada Andri Ibo, namun cukup panik tadi. David Lali kepada Bayu Gatra, sudah kepada David Lali. Adwani, Atiel Omar, berbahaya. Sebuah pelanggaran kembali dilakukan oleh anak-anak Indonesia. Tentu saja di situasi yang berbahaya, Bu, karena bermain dengan 10 orang tadi. Mana Atilas Kusen? Jelas sebuah pelanggaran, Bu. Ya, tapi memang sepertinya tidak punya pilihan apa yang dilakukan oleh Manahati karena posisinya memang berbahaya. Kemudian Manahati berusaha menjaganya di luar kotak penalti. Kondisi bermain dengan 10 pemain tertekan memang tidak ideal untuk kubu timnas Indonesia tentu saja. Alas Bahian Nas bersiap-siap dia melakukan kotak penalti, berbahaya datang. Syahid Muhammad, Al-Mahdi, masih Al-Mahdi. Sayangnya Andik dan jadi pelanggaran mengikut tadi Al-Mahdi, kemudian dari Andik Firmansyah. Pergantian pemain nomor 20. Sepertinya Septia Hadi masuk menggantikan Bayu Gatra. Septia Hadi adalah pemain belakang saja. Apakah kawan harus cepat untuk memperkuat di belakangnya karena kekurangan satu pemain. Akan keluarnya Diego Michels dihadiahi kartu kuning kedua tadi oleh wasit pada saat. Kita lihat pemirsa bagaimana tangan kiri dari Al-Mahdi menyikut dari muka Andik Firmansyah. Aksi yang cepat yang dilakukan oleh Coach Rahmat Darmawan, bagaimana kemudian dia menarik Bayu Gatra dan memasukkan Septia Hadi, pilihan cukup rasional. Tinggal sekarang adalah bagaimana penguatan lini tengah, kemudian kemampuan barisan tengah untuk melakukan coverage barisan belakang, karena bermain dengan 10 pemain bukan pekerjaan mudah. David Lili saya pikir menjadi salah satu elemen penting dalam kondisi seperti ini. Atiel Omar, pendek datangnya masuk kepada Al-Kathir Walid, masih Al-Kathir Walid, berputar-putar dia. Bersama dia Resibi Muhammad, datang dari Kusnandar. Atiel Omar, masih Atiel Omar, baik oleh Septia Hadi. Perlu 2 orang untuk mengawal Atiel Omar. Semua aksi individu yang sangat cantik dari Atiel Omar sehingga mampu mengelabui Septia Hadi. Lemparan ke dalam, menyentuh tipis tadi kaki dari Atiel Omar.
Fahri Anas, belakang dia kepada Sadek Hamzah, kiri dia kepada Nahdi. Fahri Anas, kosong mencoba sampai menit ke-70 nanti. Takdir, masih satu gol ini, umpan kamu dan maksudnya berbahaya, syuting, berbahaya itu desa. Untung saja penjaga gawang Kurnia Mega Hermansa berdiri dalam posisi yang sangat tepat dan serangan datang kembali. Al-Qasir Walid, bukan sebuah pelanggaran tadi. Datang membantu. Ani Hermansa berhasil menangani dua oleh Nahdi. David Lali, masih David Lali. Kurang tadi. David Lali dicuri tadi oleh Sadek Hamzah kepada Akil Umar. Berbahaya namun kurang cermat tadi. Kontrol yang dilakukan oleh Allah Umar sehingga keluar lapangan pertandingan, lempar ke dalam buat Indonesia. Dua Akil Umar lawan atau pencetak gol Maroko di final Francophone di Nice 15 September lalu saat lawan Kongo. Akil Umar pendek kepada Al-Fahri Anas, umpan kebutuhan masih kepada Al-Qasir Walid ke kotak penalti. Berbahaya katanya. Apa yang terjadi? Untung saja ada anak hati Lastusen pendek kepada Fahri Lastaluhu. Fandi Eko Utomo ke depan masukkan kepada Fandi Eko Utomo maksudnya. Kembali Maroko terus menggempur Indonesia. Akil Umar masih ke rumah masih kotak penalti. Yang namun tidak mampu melewati para pemain Indonesia. Al-Mahdi langsung ke kiri. Abu Adi Abdul Qadir syuting datang masuknya namun mudah buat penjaga gawang Kurnia Mega Hermansa yang memang berdiri dalam posisi yang sangat keras sehingga syuting dari Abu Adi Abdul Qadir mampu dibentangkan dengan mudah oleh penjaga gawang Kurnia Mega Hermansa. Ya, mulai terasa bagaimana sisi yang ditinggalkan oleh Diego Misal kemudian menjadi sisi yang sekarang diacak-acak oleh para pemain dari Maroko. Kita lihat serangan banyak dibangun dari sisi tadi yang Diego Misal mendapatkan kartu merah. Septia Hadi belum bisa melakukan tugas yang begitu bagus. Ini jelas menjadi pekerjaan rumah, jelas menjadi sebuah beban berat. Beruntung tadi peluang terbaik yang dimiliki Maroko berhasil dipatahkan oleh Kurnia Mega. Sedi Muhammad cepat datangnya dia pada Akil Umar, berbahaya masih Akil Umar masih melewati Septia Hadi, berbahaya Al-Qasir Walid. Abdul Qadir mengharapkan penalti tadi namun wasit pada saat tidak menghiraukan permintaan dari Abu Adi Abdul Qadir tadi. Dan kita tidak terlalu jelas untuk melihat apakah terjadi handball atau tidak. Sidi Muhammad terus menggempur Maroko pertahanan Indonesia. Septia Hadi memboyangi Akil Umar. Septia Hadi dengan penjuru ternyata terlalu lambat Septia Hadi sehingga terlalu mudah dilewati oleh Akil Umar. Betul, kalau kita lihat dari segi postur yang tidak terlalu ideal ya, kemudian berjual juga tidak terlalu cepat. Al-Qasir Walid ada Ramdhani Lesaluhu yang turun langsung ke jalur pertahanan Indonesia. Al-Fahri Anas belakang kepada Sidi Muhammad langsung kotak penalti. Mudah sekali buat penjaga gawang, berbahaya. Sekarang ada Al-Fahri Anas. Indonesia membangun serangan lewat Fandi Eko Utomo. Masih Fandi Eko Utomo. Siapa yang membantu? Fandi Eko Utomo. Tidak ada satu pemain Indonesia yang membantu. Berputar-putar saja Fandi Eko Utomo. Tidak tahu siapa yang akan diberikan. Alvin Ismail Kuasa Ramoni ke belakang dia kepada Andri Ibo. Ramdhani Lesaluhu, Septia Hadi langsung datang. Ada Anik Hermansa dan oleh Sadek Hamzah berhasil tadi. Lalu jaya oleh Sadek Hamzah telah berhasil dilewati oleh Anik Hermansa namun itu tetap bermain dari Sadek Hamzah sehingga wasit tangan hal itu sebagai sebuah pelanggaran buat Indonesia. Coba memprotes tadi keputusan wasit Sadek Hamzah dan berhasil dikelabui oleh Anik Hermansa. Bagaimana kita lihat lakukan yang sangat cepat dari Anik Hermansa diakhiri dengan sikut yang sangat cepat juga oleh Sadek Hamzah sehingga sebuah pelanggaran buat Indonesia. Apa?
apakah bisa dimanfaatkan dengan baik oleh para pemain Indonesia? Kita tunggu saja. Andi Permasa menghadapi bola dia. Lakukan sudah kotak penalti. Berbahaya. Buang tadi oleh Siti Muhammad. Jatuh di kaki Setia Hadi. Masih Setia Hadi. Andi Permasa. Randeri Lestaluhu. Masih Randeri Lestaluhu. Sebuah pemirsa, apakah sebuah pelanggaran? Oh ya, sebuah pelanggaran. Yang pelanggaran Hamdan Lestaluhu tadi. Syahid Muhammad ke kiri dia kepada Al-Mahdi. Terus digempur Indonesia setelah bermain dengan 10 orang. Berbahaya. Asbahi Anas. Syahid Muhammad. Adil Muhammad. Baik oleh Setia Hadi. Berbahaya tadi. Untung saja penjaga gawang. Kemudian megahkan masa. Jadi dalam posisi yang sangat tepat di Muhammad tak kepada kotak penalti. Datang mencegah. Sudah saja. Kosong. Adoria Tukadir. Shooting. Ahai pemirsa. Al-Mahdi berdiri bebas dan melakukan shooting yang tidak terkawal. Namun untungnya bola yang ditembak oleh Al-Mahdi hanya menyamping di sisi kiri gawang dari Kurnia Mega Hermansyah. Bagaimana kita lihat pemirsa, berdiri bebas saja hanya dibayangi oleh Alvin dan mudah saja dalam melakukan tembakan, namun untungnya melenceng di sisi kiri dari gawang Kurnia Mega Hermansyah. Ya, kembali kita lihat bagaimana kemudian para pemain Maroko. Dari sisi tendangan, akurasi juga tidak terlalu bagus. Ketenangan mereka juga tidak terlalu baik. Ini yang sebenarnya harusnya mulai bisa dimanfaatkan oleh para pemain Indonesia. Bermain lebih tenang, tidak terburu-buru dan kembali mengatur tempo permainan, memperlambat tempo permainan. Karena Maroko mulai menekan, mereka bermain mulai dengan kecepatan. Lalu Setia Hadi menjadi lawan dilewati dan kembali mudah untuk melewati Setia Hadi. Ternyata Setia Hadi tidak mampu mengawal dengan baik Atia Umar. Terus menjadi jauh untuk dilewati posisi yang ditempati oleh Setia Hadi itu. Ya, sisi terlemah sejauh ini. Ketika di babak pertama, Maroko menekan dari posisi dari Roland Salmoni. Sekarang justru Setia Hadi yang digempur bertubi-tubi. Dan Setia Hadi sepertinya mulai panik dan kurang begitu bagus dalam mengendalikan sisi kiri pertahanan Indonesia. Asbahi Anas menghadapi bola tendangan bebas berbahaya, langsung kotak penalti. Siapa lakukan? Oh, murah buat penjaga gawang Kurnia Mega Hermansyah sehingga gagal tadi. Serangan dibangun oleh anak-anak Maroko. Kembali Maroko membangun serangan. Abdulwali Abdul Kabir berbahaya dengan cepat tadi, dipotong oleh Andri Ibo. Namun kembali datang Al-Kafir Wali. Masih Al-Kafir Wali. Shooting. Kembali para pemain Maroko terus mencocor pertahanan Indonesia lewat shooting ataupun atraksi individu ke gawang Indonesia sehingga berbahaya dan situasi ini sangat berbahaya buat Indonesia. Ya, Sangat bebas, Bu. harus ada blocking, tidak boleh kembali melakukan hal seperti ini. Al-Kafir Wahid terlalu leluasa, terlalu bebas, tidak ada yang menutup, tidak ada yang mencoba membatasi pergerakan tadi. Ini hal-hal yang harus diantisipasi karena tendangan-tendangan dari pemain-pemain Maroko mulai dilakukan dari luar kotak penalti sangat berbeda dengan babak pertama ketika mereka cenderung membawa bola ke daerah pertahanan dalam Indonesia. Berbahaya, langsung. Oh, sudah buat. Apa yang terjadi pemirsa, pelanggaran dilakukan pemain Maroko. Mahdi tadi terhadap Andri Ibu nampaknya. Perlu penguatan lini tengah terutama saya pikir bagaimana supaya pemain-pemain tengah bisa membantu backup, bisa membantu pertahanan dari Indonesia yang sekarang benar-benar digempur habis-habisan oleh para pemain Maroko. Butuh pemain ekstra yang mempunyai tenaga, punya kemampuan bertahan dan saya pikir apa yang ditunjukkan oleh Rafael mungkin perlu mulai kemudian dari tarik keluar agar lebih bisa membantu pertahanan yang dikawal oleh Setia Hadi. Dan Setia Hadi menjadi titik terlama, Bu. Betul. Lalu dicocok terus oleh Atia Muhammad dan juga Sidi Muhammad. Situasi berbahaya harus segera dilatih. Sidi Muhammad mentah di kaki
Jadi Kusnandar yang bermain cukup apik di pertandingan ini sebagai gelandang bertahan. Posisi Muhammad siapa akan diberikan? Ke belakang dia kepada Musadek Hamzah. Maksudnya kepada Jawani Muhammad. Sadek Hamzah. Alasbagi Anas. Masih Alasbagi Anas. Posisi Muhammad. Al-Katir Walid. Masih Al-Katir Walid. Al-Jawani Muhammad. Al-Mahdi. Masih Al-Mahdi. Berusaha melalui Yasin Lali. Kali membentur pertahanan kokoh pemain Indonesia. Namun serangan terus datang bergelombang lewat kaki Syed Muhammad tadi. Rasai Anas. Atiel Umar. Kerjasama masuknya. Namun tetap dibaca oleh Muhammad Hussein. Tidak cemat kontrol yang dilakukan oleh Andi Termaksa. Bahaya. Rasai Anas. Langsung ke kiri. Cantik dilakukan dari Andribo, namun serangan datang kembali. Ada Alvin Muni, David Lali ke depan maksudnya. Ahoy, berbahaya. Berusaha mengejar namun Fadiyah Ekonomo kalah cepat oleh pemain belakang Syed Muhammad dari Maroko. Syed Muhammad terus membangun serangan, terus melakukan serangan. Syed Muhammad langsung ke kiri, tidak menggerakkan cedera para pemain Indonesia. Melakukan serangan, harus tetap fokus Indonesia. Hai pemirsa, beruntung saja tidak cuma kerjasama dilakukan para pemain Maroko di dalam kotak penalti Indonesia sehingga gagal tadi serangan yang dibangun anak-anak. Dua pelatih Ahmad Darmawan dan juga Hasan Bedatica, arsitek tim nasional Maroko di bawah usia 20 tahun. Dan sudah 3,5 tahun. Nah, berhasil melewati tadi dari Syed Muhammad namun datang membantu Musadek Hamzah sehingga gagal tadi serangan yang dibangun anak-anak Indonesia. Sebuah gerakan yang sangat cepat oleh Adik Termaksa. Akhir saya masa. Wah, kartu kuning diberikan oleh wasit pada saat. Adik Termaksa. Selain yang sangat keras tadi dilakukan oleh tidak berhasil. Kartu kuning kembali diberikan oleh